tema yang terakhir ini bagus. Untuk hari ini 2 tema aja, nanti lain kali bisa berkembang kalau saya ingat. Dibakar dulu rokoknya, bagus, santai. Jadi tadi masih nyambung ya, istilahnya bagus bilang ada mali, kemudian tapi orang sekarang ada sebut pamali ya. Ada bilang pamali itu adalah pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Nah, kalau kami di pulau lain di luar Kalimantan ini, sebelum masuk ke pulau Kalimantan ini hendaknya tahu apa-apa yang tidak boleh dilanggar pada saat kita merantau atau istilahnya bekerja atau traveling atau berwisata ke Pulau Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Timur kita ini sebagai ibu kota baru, bagus. Pamali-pamali apa saja yang menurut orang suku asli Kutai, ya salah satu suku asli di Kalimantan, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian di sini ada yang kuat itu cerita tentang bagaimana peranan buaya. Kemudian kalau kita ke Museum Mula Warman itu ada gambar-gambar istilahnya ada patung legendaris ya, Lembu Suwana yang nanti bisa disinggung sedikit. Kemudian kita ini adalah disinilah kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Nusantara ini, bagus ya, yang melahirkan cikal bakal kerajaan-kerajaan di Nusantara dan raja-raja di Nusantara. Berarti tanah Borneo atau tanah Kalimantan ini adalah tanah yang luar biasa, bagus. Dan saya ditakdirkan, diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai orang yang ikut transmigrasi tahun 93 tanggal 23 Juli di desa Sumbersari sekarang. Dulu namanya UPT atau SP4 Morancalong, sekarang ibu kota Lemesangat ini. Yang sekarang di Sananta. Jadi saya merasa perjalanan hidup saya di sini itu sudah seperti kampung saya sendiri, karena saya menganggap bahwa ya orang-orang yang sudah duluan di sini itu adalah saudara saya. Dan dengan sikap seperti itu saya berusaha tanamkan diri kepada diri saya dan keluarga saya bahwa mungkin hidup mati kita itu ya nanti dikubur juga di sini. Kedua anak saya lahir di sini, bagus, dan alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja. Karena kita mendengar kata orang-orang tua dan teman-teman kita, nggak pandang suku agama, bagus ya, yang kita anggap saudara semua. Pak Agus, yang ini kita share sedikit ke teman-teman YouTuber atau istilahnya penikmat video kisah akun YouTube channel Kisah Tanah Borneo ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali ke Kalimantan ya. Bahwa ada hal-hal yang pamali atau pantangan atau tabu atau tidak boleh dilanggar. Mungkin ada kaitannya juga ada yang hal-hal yang mistis. Monggo sambil santai aja. Kalau di tanah Borneo ini kita pertama tidak boleh meninggalkan namanya pemali atau kepohonan. Oh, istilah sini kepohonan ya. Kepohonan. Ibaratkan kita ditawarin kopi, seandainya kita nggak kopi, kita cukup menyentuhnya aja, menyimpannya di leher kita gini, artinya kita sudah meminum lah. Menyantap istilahnya. Kalau di luar kan menyantap berarti menyantap hidangan. Kalau ini kan di sini menyantap adalah menyentuh objek itu dan diletakkan di leher gini aja. Yeah. Atau kita lagi di hutan, di tempat-tempat yang istilahnya asing atau yang angker atau yang istilahnya itu ada penghuninya lah menurut kata orang tua kita. Jadi kita langsung mengingat sesuatu, kepingin kita makan, tapi kita sudah lanjut di perjalanan, maka kita harus menjilat telapak tangan kita ini. Seperti apa, Pak? Ya, menjilat telapak tangan kita sendiri. Berarti kita sudah memakan barang yang kita kepinginkan itu tadi.
Karena kalau itu kita atau yang kita tunda untuk dimakan atau ya, diminum. kita tunda. Atau kita lupa baru sudah di perjalanan baru kita ingat. Nah, kita cuma menjilat telapak tangan kita aja. Berarti makanan itu sudah kita makan. Sudah. Karena kalau itu kita tidak kita lakukan, maka kita berubah wujud, dilihat sama entahkah bintang buas, entahkah makhluk-makhluk apa tertentu yang lain di Kalimantan ini disebut belau kah, entah disebut itu remaung. Ya. Jadi di sini ada namanya remaung, itu kan istilahnya kalau di tanah Jawa entahkah itu berbentuk macan kumbang atau macan tutul. Kalau di sini namanya remaung, cuma kedengaran suaranya aja, tapi tidak dilihat wujudnya. Tulisannya remaung gitu. Iya, remaung kutai itu. Ya, karena katanya bergaib, dia tidak melihat ada wujudnya. Dan itu selalu menjaga di tempat-tempat yang istilahnya yang dianggap mistis lah. Orang sering menyebutnya macan putih. Iya. Di sini bukan dia bermacan putih, cuma dia berbelang aja. Dinamakan remaung itu. Ada yang bilang kalau di luar ya dikatakan macan dahan, tapi sini tidak kelihatan wujudnya, cuma suara aja mengaum. Suaranya mengaum. Tiba-tiba kepala kita langsung lepas aja, dibikinnya langsung sudah diambilnya. Nah itu dia menunggu siapa yang ke pohonan itu tadi atau melanggar pantangan itu tadi, maka dilihat wujudnya seperti binatang bukan seperti manusia. Nah di situ. Tapi kalau sudah kita tadi menyantap, berarti kita sudah di alam manusia, karena kita di alam jin dan dalam manusia itu memang sudah ada perjanjian. Sudah lepas lah dari pasal pamali atau kepuhunan tadi. Jadi kita saling menjaga lah istilahnya, mana di tempatnya. Nah kita posisi kita di alam manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke alam mereka dengan kita ke pohonan itu tadi. Akhirnya kita ibaratkan kita di dunia ini alam kita dunia ini. Nah sementara ikan itu dalamnya dalam air. Nah kalau kita nyemplung ke dalam air, otomatis kita kelepek-kelepek juga di dalam mereka. Nah sementara mereka juga, alam kita juga kelepek-kelepek juga karena tidak ada airnya. Jadi siapapun yang di alamnya akan menguasai alamnya tersendiri. Nah seperti alam yang kepohonan itu tadi, itu adalah perjanjian kita dengan yang gaib itu. Kalau kita ke pohonan maka kita akan dilihat, maka kita mangsanya dia. Iya. Seperti di sungai banyak, apalagi seperti di Kalimantan Timur ini, terutama Kutai Timur kan banyak dikatakan ada monster buaya ini dan itu. Intinya kita tahu. Seperti saya tahu ke tempat Bapak, tidak mungkin Bapak memangsa saya, karena saya sudah tahu Bapak sudah kenal lah saya, istilahnya. Bahkan biarpun kita tidak kenal, kita menyapa dulu. Dan mungkin Bapak saya sapa, coba Bapak langsung membinasakan saya, tidak mungkin. Etika atau tata krama. Tata kramanya kita harus sama masuk ke hutan, kita harus pamit dulu sama permisi, assalamualaikum kula nuwun. Seperti assalamualaikum ahli gaib. Nah, berarti kita menyapa yang mana yang gaib di situ. Itu intinya kita masuk hutan Kalimantan sini, dimanapun kita harus mengucapkan salam itu tadi. Siapapun yang menyapa berarti orang itu tahu berarti dia ini tahu sama kita tahu sama dia. Karena memang dianggap ada mereka kan. Ya. Kalau dianggap nggak ada atau dicueki, nah lain kuy kisah. Otomatis seperti kita ini, ini tangan kita. Nah kita tiup ini. Kita merasa itu nyentuh kita ada, tapi kita tidak lihat wujudnya. Begitu juga mereka. Mereka ada, cuma kita bisa mereka menyentuh kita, tapi kita tidak melihat wujudnya. Ya seperti kita menyentuh tangan kita itu tadi. Jadi jangan kita mengatakan bahwa itu cuma mitos, itu hanya istilahnya itu mengada-ngada. Karena di dalam kita beragama pun harus ada yang mengimani yang gaib itu tadi. Karena itu termasuk rukun iman kita kan. Termasuk rukun iman. Tuhan menciptakan dua alam itu. Artinya kalau orang tidak percaya dengan yang gaib itu tadi, maka disebut dia tidak beriman. Iya. Karena yang gaib itu tadi seperti itu, kita menyentuh tangan kita ini ada yang menyentuh, tapi kita tidak melihat wujudnya. Nah begitu juga yang gaib di sekitar kita. Jadi ada orang-orang yang tertentu aja bisa melihat wujudnya dan diberi keterbatasan itu tadi untuk melihat alam mereka. Nah selama saya habis pernah mengalami mati suri itu, ya saya bisa melihat wujud mereka di alamnya itu tadi. Cuma ada perjanjian dengan saya, cukup saling melihatan aja, jangan saling mengganggu.
kecuali bilangnya kami itu berbuat jahat, maka itu bisa kamu membuat teguran terhadap siapa yang berbuat jahat itu tadi. Tapi kalau kami dengan alam kami aja tidak ada yang melakukan apa-apa dengan manusia, cukup boleh lihatan aja bilangnya. Nah jadi saya kalau semua ada rumah orang yang angker ini dan itu, saya datang kalau sampai dipanggil, saya sapa dia, apa posisinya di rumah ini, bagaimana keadaannya, apa yang dia mauinnya, atau dia mengganggu atau enggak. Oh iya bagus, di Kalimantan ini secara umum, Kalimantan secara sebagai benua kan, karena kita ada 2 negara, jadi banyak, kalau namanya Kalimantan itu ya banyak kalinya, atau kalau istilahnya banyak sungainya. Tips-tips apa yang kita bisa lakukan pada saat kita beraktivitas di pinggir sungai? Mancing atau apa, misalnya wisata air atau susur sungai segala macam, atau susur, nanti ada susur goa. Kalau kita mau kalau pas di sekitar sungai itu kita harus bagaimana, kalau kita misalnya eksplor goa di Kalimantan ini seperti apa, kalau hutan sudah disebutkan tadi, monggo. Kalau untuk di kita beraktivitas di sungai, karena waktu saya ke alam sebelah itu tadi, Rumah sampean pinggir sungai juga. ya, ke alam gaib itu tadi, ke istilahnya ke waktu peristiwa mati suri kan, ada saya ditemukan juga dengan penguasa angin, dengan istilahnya kalau di sekarang saya pelajari, dulu kan saya kecil saya anggap itu penguasa aja, sudah saya bertambah umur, oh ternyata saya dulu ditemukan dengan Nabi Haidir, ternyata Penguasa air. tidak penguasa air. Dan Nabi Haidir itu berpesan juga belajar untuk apa namanya, karena yang di air itu ada yang istilahnya yang baik, dan ada yang seperti juga dalam kita dunia ini, ada yang manusia ini ada yang baik, ada juga yang wataknya jahat juga. Nah seperti yang di sungai itu juga belajar. Jadi untuk membentengi diri kita belajar, kita cukup membacakan salawat Nabi belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini banyak mata yang di air itu, ibaratkan oke lah itu kita sebut sekarang itu mata buaya, kita pejatkan begini, kita tutup matanya, yang ada bulat di kiri kanan tangan kita ini. Iya. Sambil dipegang baca selawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tutup 1, 2 sudah matanya tertutup. Ini leher ini masih ibaratkan, karena di alam sana itu kebalikannya. Aturannya matanya kan di sini, tapi dalam sebelah itu kita membaliknya, nggak boleh di sininya. Jadi di sini matanya, di sini lehernya, di sini mulutnya. Di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tutup matanya. Lehernya masih kepingin makan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pencet lehernya. Mulutnya masih bisa menggigit, ini buka-buka begini. Kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tutup lehernya, celupkan tangan kita ke air. Kun air pinggir sungai itu ya, tadi. pinggir sungai itu tadi. Sambil baca kun payakun, dan celupkan, sudah kita beraktivitas sudah. Otomatis yang ada di situ tadi, yang jahat aja, kalau yang baik ini memang enggak memaksa kita. Cuma yang jahat itu tapi tadi, tetap waspada, setiap kan, dia bagus, ya. jahat, dia langsung sudah berencana mau jahat, dia langsung tidak bisa membuka mulutnya tadi, atau dia tidak melihat kita, atau dia tidak kepingin makan, karena leher sudah tadi kita kunci sudah, kita bungkam. Iya, bungkam. Ini tip ini yang belum ada di YouTube loh. Banyak yang tip pamali segala macam yang sudah bisa di YouTube, tapi yang ini barusan dari Pak Agus belum pernah ada di buku, nggak ada di Google, kau internet browsing Google nggak ada, apalagi Facebook nggak ada. Ini tip yang paling jos. Lanjut Pak. Cuman kita jangan ini, ada catatan juga, cuma jangan kita takabur. Cuma sudah menguasai ini tadi, langsung kita datang ke penangkarannya, kita baca-baca, langsung kita langsung terjun ke tempatnya, ya berarti kita selesai, kabur juga. Ini posisi kita itu tadi untuk beraktivitas, mau kita mau nyebrang, tidak ada perahu, sebagai kita harus tindakan preventif lah istilahnya. Iya, pokoknya kita gunakan ini dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Kita mau nyebrang, tidak ada perahu, tiba-tiba kita sudah betul-betul mau seberang. Iya. Tapi di situ ada setelahnya penghuninya, yang itu tadi dikatakan buaya itu tadi. Ya kita cukup membacakan salawat Nabi 3. Jadi selesai sudah semua itu tadi kita laksanakan, kita sudah tidak beraktivitas dengan di air itu tadi. Kita membuka kembali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kita buka begini seolah tangan kita buka kembali, Sudah baru selesai kita celupkan celupkan. kun paikun lagi. Paikun. Jadi mereka bisa sudah makan, kalau enggak Iya. kita sama Kasihan aja juga, membunuh. kasihan Karena juga. mereka nggak bisa buka Pada mulut, saat kita tutup, setelah itu selesai kita keperluan kita di pinggir sungai itu ya kita kita membuka buka kembali dengan Iya, itu iya. tadi kita cuma tidak ada aturan lagi, cuma kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung seolah kita buka begini, mau kita celupkan tangan kita posisi terbuka begini tadi. Begitu tipnya. Makanya mereka bisa makan, tapi kita sudah jauh dari sungai, sudah Iya, iya. nggak beraktivitas lagi. Karena kalau itu tidak kita laksanakan, kita jolim dengan mereka, sedangkan mereka juga makhluk hidup juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan saya juga pernah mengalami pribadi Gimana ceritanya? yang saya masih ngantar pemancing ke muara, mancing di laut sana, di laut Sengata. Pas masuk sungai, kan otomatis sungai Sengata itu memang di daerah muara itu buaya muara itu sangat banyak sekali. Banyak cabangnya juga. Karena kan? di Sengata sini kan belum ada penangkaran buaya dibikinkan, jadi buaya liar itu banyak. Kondisinya malam masuk sungai, baru tiba-tiba kipas kapal saya itu kena ini apa namanya, kena daun nipah tergulung. Jadi siapa yang mau, kalau kita menunggu siang maka ikan yang kita pancing itu akan sudah 1 hari 1 malam kita di laut, sudah mau habis. Busuk. Mau tidak mau otomatis saya sendiri sudah menggunakan itu tadi, karena waktunya kepepet. Bukan berarti saya mau istilahnya ujuk ke apa kehebatan dengan para yang menyewa kapal saya, tapi sudah Darurat lah waktunya istilahnya. darurat dah. Pas saya turun aja otomatis yang kiri kanan itu sudah turun juga, karena dia tahu ada getaran makanan dan nyemplung ke sungai, sudah daging. Mereka dengan apa, dengan sarafnya, dengan sensornya sudah tahu kalau itu manusia ada yang jatuh itu dari kapal dah. Tapi kena kedek. Jadi ilmu ini keyakinan. Kalau kita nggak yakin maka tidak akan jadi. Ini bukan juga kon ilmu tip ibaratkannya, tapi keyakinan. Kalau kita yakin di situ harus sudah didasari keyakinan. Pondasinya, pondasi daripada ilmu itu udah keyakinan. Kalau kita nggak yakin maka jangan dicoba-coba, akan sia-sia. Ibaratkan seperti kita tuh menggarami air lautan aja. Tapi kalau kita yakin maka jadilah. Tapi keyakinan kita itu jangan kita pertontonkan di depan umum, hanya kita ujuk di depan orang, istilahnya bahwa kita ini tidak mempan digigit buaya ini dan itu, buaya tidak akan menggigit kita, berarti kita sudah menantang. Siapapun akan menantang, akan dia ada yang menerima tantangannya. Dan buaya itu juga kalau dia mau menyambar kita itu, kita bukan wujudnya seperti manusia. Saya pernah juga berkomunikasi sama mereka, saya bertanya, apa yang kamu lihat? Kami bilangnya, sudah termakan itu baru kami tahu kalau itu manusia. Waktu kami sambar itu mereka berbentuk binatang bilangnya. Oh begitu. Jadi kami tidak akan menyambar kalau dia berbentuk manusia. Mungkin karena dia langgar kepohonan itu tadi, atau karena dia tadi. berubah wujud itu tadi, makanya dia tersambar. Atau melanggar pantangannya. Pantangan yang seperti kita, yang pantangan yang tidak boleh ketan di Kalimantan ini, tidak boleh kita istilahnya itu orang menawari kita tidak mau, langsung kita tidak nyantap, kita pergi, nah wujud kita akan berubah. Maka dilihatlah dengan binatang buas itu, kita berbentuk seperti binatang juga, seperti singkong bakar. Nah, membakar ini juga pantangan di hutan itu, membakar seperti terasi, membakar ikan asin, tidak boleh kalau di hutan Kalimantan. Apalagi malam-malam. Apalagi malam-malam, siang-siang aja pondok kita bisa goncang dibikinnya langsung. Nah kalau di pinggir sungai tadi seperti kita kopi, kita ditawarin kopi, kita tidak nyantap. Nah seperti yang kejadian di Kinyamukan itu kan, itu keponan ya juga nasi goreng. Nasi yang sudah dingin kita panasin, dibikinkan nasi goreng lagi, ya itu tidak boleh itu paling fatal juga pantangannya. Nah ini yang nggak banyak orang tahu Pak Agus, bahwa istilahnya kalau sudah nasi itu kita goreng ya sudah makan, kalau nggak habis ya kita kasihkan ayam atau
ikan-ikan itu Bukan gitu. gitu juga maksudnya, itu tadi nasi itu udah dipanasin, dimakan lagi. Cuma kita nggak makan, cuma kita kan lagi dibikinkan. Oh gitu maksudnya. Udah makan dulu, udah aku mau ke sungai. Jangan coba-coba. Nanti aja gitu. Iya, itu nggak boleh. Kita boleh ngambil sedikit, ibarat kita makan nanti kita ngambil sedikit. Entah sebiji nasi kan langsung ibaratkan kita sudah makan. Iya. Bukan berarti dia nggak boleh dipanasin, dah. Cuma pantangannya kita kalau ditawarin orang nasi yang sudah dipanasin itu kita nggak makan, kita tiba-tiba ke sungai entah kemana. Kita berbuah wujud dilihat sama orang yang di alam sebelah itu. Dari bawah permukaan air itu di sana ada buaya, ngelihatnya kita yang pinggir Ya, ini seperti seperti payau, babi atau kijang. Otomatis kita lihat seperti kancil lah, yang mudah dia sambar. Iya. Jadi mereka kalau sudah tersambar itu mereka sudah terima konsekuensi juga sudah. Jadi siapapun yang memanggil mereka, mereka datang. Yang menyambar itu tadi, dia sanggup sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kemudian yang karena dia pernah memakan, dilakukan bukan makanannya dia. Pawang-pawang buaya ini kan. Jadi bukan berarti istilahnya itu memang sudah ada perjanjian. Pokoknya kalau sudah kamu memakan manusia, maka kamu siap menerima konsekuensinya. Kamu akan istilahnya kalau manusia itu mati, maka dia siap juga bertanggung jawab juga, mati juga. Jadi kalau dipanggil itu dia datang. Memang berarti sarannya Pak Agus ini kira-kira sebagusnya kalau kita di Kutai Timur ini ya banyak habitat buaya, ya sehingga pemerintah daerah membuatkan sebuah penangkaran begitu. Buaya yang kita tangkap ini ditaruh di penangkaran seperti di Trete Balikpapan itu Pak ya. Karena di Kutai Timur ini kan di Laut Bengalon, di Laut Sekrat, Sekurau itu di Long Mesanga sana yang di Muara itu banyak buayanya. Saya dulu kan mencari ikan ini saya tahu sungai-sungai itu saya masukin. Nah sekarang kalau dulu saya masuk ke situ nggak ada apa-apain sebenarnya. Karena makanan mereka berlimpah masih. Kalau naik makanan mereka ikan-ikan itu ya masih berlimpah. Kalau dia buayanya begitu besar sekelas monster itu dia kan nggak makan ikan, dia cuma naik ke istilahnya ke dalam nipah, pohon-pohon bakau itu ada babi hutan, itu yang mereka makan. Nah sekarang di sekitar berapa persen laut Sengata ini kan banyak empang, banyak tambak-tambak sudah. Jadi mereka itu untuk cari makanan sulit. Ekosistemnya sudah. Kalau yang buaya ukuran kecil ya mereka mungkin masih bisa makan ikan. Tapi kalau bagi yang sudah sekelas monster itu ikan itu mungkin kalau sambar cuma nyangkut di giginya aja, nggak ada bisa bikin mereka kenyang. Maka mereka masuk ke sungai. Nah yang jadi sasarannya ya kita ini sudah yang bentuk besar ini sudah. Kemudian itu tadi dengan alam, istilahnya alam lingkungan Pak. Jadi bagaimana teman-teman ini nanti membangun komunikasi dengan manusia yang istilahnya baik yang sudah duluan nyampe di sini merantau dari luar Kalimantan maupun dengan penduduk yang ada di Kalimantan. Bagaimana kita sebaiknya bergaul dan bekerja sama itu Pak? Sebenarnya itu tadi, gimana manapun ibarat bilang ada pepatah di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Maka saling menghargai. Kami juga terbuka di istilah sebagai penduduk Kalimantan sini, siapapun mau ke tempat kami istilahnya menerima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, selama mereka masih menghargai kami sebagai saya kan ibaratkannya bukan Kutai asli, cuma mama saja orang Kutai. Kalau bapak saya kan asli keturunan Dayak Iban. Tapi kami alhamdulillah sudah beberapa keturunan ini Muslim dari nenek. Dayak Iban daerah mana sih? Kalau di pergunungan itu berbatasan dengan Sarawak. Meratus. Ya di sebelahnya lah. Sebelah Meratus. Perguruan apa namanya? Di dalam peta itu ada tertulis Pegunungan Iban. Nah di situ nenek kita. Daerah Apukayan ke sana ya, itu. Jadi nenek kita merantau ke Kalimantan Timur ini. Pertama dia menginjakkan kakinya di daerah Tenggarong situ. Habis itu dia menuju ke di daerah anunya lagi, masuk ke Menamang, di Menamang kanan situ. Nah sampai turun ke Sengata sini. Jadi intinya para pendatang yang mau ke Kalimantan sini
nggak usah takut. Memang kalau bahasanya di sini begini begini begini, ibaratkan itu hanya kebanyakan ya apa istilahnya itu banyak mitosnya aja. Tapi selama itu kita berbuat baik dimanapun akan diterima dengan kebaikan. Iya, iya. Saya kesini tadi berkat kepada Bapak ini sudah apa memaripati diri dalam urusan baik, maka diterima dengan kebaikan. Alhamdulillah. Kalau ibaratkan saya itu tadi mau niatnya mau jelek, mungkin nggak usah jauh-jauh, tempeleng aja tetangga sudah berkelahi, nggak sampai ke Nggak sini. jadi kesini. Nggak jadi ke sini. Iya, iya. Jadi itu tadi tergantung diri kita. Iya. Kalau kita duduknya di tempat baik, maka akan bertemu dengan yang baik. Selama kita melihatkan yang baik, insya Allah kita akan mendapat yang baik. Apalagi kalau kalian guys kesini datang bawa duit banyak sebagai investor ya Pak Agus ya. Mantap, iya. Jadi kami ini sangat membutuhkan teman-teman investor atau istilahnya di bidang apa saja, di bidang perhutanan, perkebunan, perikanan, kelautan. Laut kita ini perairan Kalimantan Timur ini adalah pantai terpanjang ya, daripada Jawa kita masih lebih panjang sampai perbatasan Malaysia sana. Jadi ini belum harta karun yang di pantai Kalimantan sisi timur ini belum tergarap maksimal. Bawa duit kalian banyak-banyaknya, bawa dolar kalian sebanyak-banyaknya ke sini untuk kita bisa bekerja sama. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita semua tentunya. Dan itu kalau janganlah disimpan di bank-bank luar negeri, investasikan di sini. Kami dua, Roman sebagai pemilik channel, admin channel Kisah Tanah Bernuansa dengan Pak Agus siap untuk memfasilitasi dan bekerja sama dengan persis saling menguntungkan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat Pak Agus. Amin. Selamat datang di Kalimantan Timur, ibu kota baru negara Indonesia. Tetap semangat, tetap sukses. Ada salam menutup dari Pak Agus untuk teman-teman kita di alam maya. Ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.